Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat ibu saya, keluarga saya yang ada di dalam di rumah, yang terhormat bapak-bapak pengurus Yayasan Sunnatun Nur, bapak-bapak Bung Najah, karena pengurus Yayasan Sunnatun Nur tidak ada yang wanita. Para kepala tingkat jenjang satuan pendidikan dalam naungan Yayasan Sunnatun Nur, Bapak Kepala SMK, Bapak Kepala SMA, Bapak Kepala MTS Banin, Bapak Kepala MTS Banat, Bapak Kepala MI Banin, Bapak Kepala MI Banat, Bapak Kepala Madrasah Diniyah, pun juga Ibu Kepala TK dan PAUD di keluarga besar Sunnatun Nur. Alhamdulillah setelah lama vakum karena suatu hal, ini saya bersepakat dengan sang operator Bung Najah yang sudah saya kenal baik, sudah lama jagung, sudah lama memandu saya dalam siar dialogis maupun pernah juga monologis, dan nampaknya pada malam yang baik yang mulia ini tanggal 24 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020. Wah, ini tahunnya kembar Bung Najah. Ini atas pendapat dari beliau sang operator Bung Najah, saya agak digiring dipandu untuk semi monologis. Tidak ada jagongan, tidak ada tanya jawab, akan tetapi tetap dalam pengawalan beliau. Tidak lupa pula kepada segenap Dewan Guru, TU, karyawan di seluruh jenjang, anak-anakku murid seluruhnya, para peserta didik mulai dari PAUD sampai Madrasah Aliyah, juga perguruan tinggi Sunnatun Nur, para dosen, para mahasiswa, saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera, semoga kita semua dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, semoga pula orang-orang yang pernah kita salahi, orang-orang yang pernah kita dolimi, pada malam yang baik ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ridho, untuk bisa memaafkan seluruh kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu kita semua kalau ingin dimaafkan oleh seluruh manusia, kita juga harus berlatih untuk bisa memaafkan manusia seluruhnya. Para bapak, para ibu sekalian, para pendengar Radio Suara Sunnatun Nur FM yang berbahagia. Pada kali pertama ini tentu saja oleh karena saya dipercaya oleh yayasan sebagai kepala Madrasah Aliyah dalam sudut pandang sosial, akan tetapi dalam sudut pandang tauhid saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kepala Aliyah, maka secara khusus saya sampaikan salam kepada segenap keluarga Madrasah Aliyah Islamiyah. Baik itu kepada para guru, para karyawan, TU, juga seluruh murid Madrasah Aliyah dan beserta alumninya di mana saja berada. Malam ini tanggal 24 Ramadan adalah malam yang mulia, di samping malam-malam mulia tanggal likuran lainnya. Saya mengajak kepada kalian semua, kepada anak-anak semua,
untuk bisa menerima takdir Allah Ta'ala apapun itu. Sudah puluhan tahun Madrasah Aliyah menjalankan tugas kependidikan, keakhlakan, dan syiar Islam, juga pengabdian kepada bangsa dan negara. Sudah lama kita belajar dalam format tatap muka, face to face, muwajahah, di kelas ataupun di luar kelas. Akan tetapi tanpa diduga pada Maret 2020 kita dalam tanda kutip dipaksa. Sekali lagi dalam tanda kutip dipaksa. Oleh siapa? Lagi-lagi kalau sudut pandang alamiah adalah dipaksa oleh alam. Akan tetapi lagi-lagi secara akidah kita memang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk tidak banyak bergerak ke sana kemari. Sehingga proses belajar mengajar yang asalnya kita berinteraksi secara langsung dengan para guru, para kiai, maka atas kondisi yang kita hadapi ini, kita dibimbing oleh Allah Ta'ala belajar secara online. Baik daring yang memerlukan paket internet yang cukup tajam, sinyal yang kuat, ataupun lewat telepon, lewat video call, lewat SMS, dan lewat WA. SMS masih ada, Bung Najah. Karena beberapa guru kita ini ada yang masih setia pada alat komunikasi klasik kuno yang tidak mengenal WA, Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Jadi guru-guru aliyah itu terutama yang sepuh-sepuh itu masih ada yang setia pada SMS. Apapun itu, anak-anakku sekalian, kita yakin bahwa ilmu itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apapun, siapapun, dengan cara apapun dalam kehendak Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menentukan kita mendapatkan ilmu lewat guru, lewat kitab, ya maka kita akan mendapatkan ilmu lewat jalur tersebut. Akan tetapi kalau kita ditakdirkan Allah Ta'ala mendapatkan ilmu melalui cara yang lain, misalnya tatap muka tidak secara langsung, kita saling memandang wajah antara guru dan murid dan juga teman-teman murid lainnya secara online, secara daring, dalam jaringan, maka itu pun juga tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk menyuntikkan, menginfiltrasikan ilmu melalui cara tersebut. Selamat datang ya Halim. Dia ini menjadi pimpinan di Yayasan Sunatun Nur, pernah menjadi kepala MI Banat, kemudian menjadi kepala MTS Banat yang jadi guru saya juga. Dan sekarang ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi wakil kepala Madrasah Aliyah yang juga menjadi rekan, partner, dan pendamping saya. Mudah-mudahan barokah ya, dalam naungan Allah Ta'ala. Ini nanti bisa gentinan, malah penak nih kan. Konco aliyah, saya bisa saja di sini sampai jam 10 secara fisik, akan tetapi online-nya kurang dari itu. Anak-anakku sekalian, maaf ini saya nyebut anak-anak karena seorang guru menyapa anak-anaknya. Madrasah Aliyah yang telah didirikan pada tahun 1970, kemudian sempat vakum karena persoalan politik, dan kemudian berlanjut pada tahun 1980 yang eksis sampai sekarang, berjalan 40 tahun berturut-turut. Ini adalah merupakan suatu perjalanan kependidikan yang mendapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan restu dari Allah Ta'ala ini
dapat kita syukuri dan kita tindak lanjuti sebagaimana mestinya dalam kondisi apapun, sehingga kehidupan anak murid saat ini juga alumni yang sudah berlaku sekaligus yang akan datang ya sebagai calon murid Madrasah Aliyah Islamiyah ini senantiasa dalam petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, saya menyadari ketika sekali-kali kita bertemu di kantor untuk suatu urusan dalam masa daring ini, juga bertemu di luaran, para guru tuh banyak yang merindukan kalian. Di rumah dalam kondisi daring, Bung Najah, ini ku malah kesel kabeh Pak. Karena biasa melakukan pekerjaan rutinitas dan mengajar itu bukan hanya sebagai sebuah profesi, tapi hobi roh yang jika tidak ada tapak langkah seperti itu, hati pikiran menjadi capek. Monggo Ustaz Darsono, lah ini rekan kami ini dari pimpinan MI Islamiyah Banat, ya, mewarisi Pak Yai Halim melalui Pak Ali. Ya, monggo ya. Ya, namanya garis-garis sanad torekoh lah ngoten niku, gerbang sambung menyambung sampai lokomotif. Niki semakin banyak teman niki saya bisa semakin legar bernafas ya. Jadi umpamane kesel gak patek ketara, langsung gentenan. Anak-anakku sekalian, saat ini kegiatan keahlian ini memiliki beberapa akses. Pertama kali akses kemuridan itu adalah OSIS. Betul ya, Ilim ya? OSIS. Begitu suatu sekolah lanjutan, madrasah berdiri, otomatis seorang dan bahkan seluruh murid memerlukan aktivitas kesiswaan yang kemudian disebut OSIS. Dalam perkembangan selanjutnya, Aliyah memiliki anak organisasi yang menerbitkan majalah. Namanya saat ini Pijarmas. Dari waktu ke waktu, majalah ini berganti-ganti nama, akan tetapi semakin lama semakin eksis, menelurkan karya-karya jurnalistik yang menyenangkan. Mungkin isinya tidak sekualitatif media sosial cetak yang diterbitkan oleh wartawan-wartawan pada koran, majalah, tabloid kenamaan, akan tetapi dengan segala plus minusnya, berita tentang keahlian, kesunatunuran, dan juga kemasyarakatan eksis bisa diakses sekaligus di-share kepada halayak ramai. Kemudian pramuka. Pramuka itu pernah ada wadahnya, kemudian mati suri, kemudian betul-betul tidak ada, sehingga anak-anak aliyah yang merindukan kepramukaan itu banyak mengikut kegiatan kepramukaan di luaran. Seperti ada unit pramuka Bakti Husada, itu afiliasinya di Puskesmas. Ada lagi yang di Polsek, namanya apa? Polsek. Bayangkara. Ada lagi yang di Koramil, namanya apa Pak? Kartika. Nah, Kartika. Ada yang juga di tempat lain. Maka Madrasah Aliyah menyusul jenjang-jenjang lain yang sudah ada loh. Jadi pramuka Aliyah itu masih kalah dengan pramuka Banat yang sudah lama ada. Kalah dengan MTS Bani, bahkan MI Bani dan Manat. Jadi anak-anak sekalian, mengakui sebuah kelemahan tidak merusak kehormatan. Jangan khawatir. Kalau kita salah dan ternyata memang disalahkan, no way. Mengapa gengsi? Karena salah disalahkan, apapun niat yang menegur yang menyalahkan, kita anggap positif. Agar supaya kita memiliki kesempatan untuk berbenar. Oke, dengan berbagai kegiatan itu,
para aktivis ini Bung Najah, Pak Yai Halim, Pak Darsono, Ananda tercinta, Muhammad Fahad Al-Ajami yang ikut dampingi saya. Ini menjadi rindu masuk kelas. Saya gembira ada beberapa tahapan yang dicetuskan oleh WA yang katanya berasal dari Presiden Jokowi. Katanya. Karena sesuatu akses berita itu jika tidak disebutkan tanggalnya dan tidak divideokan, bisa juga urian itu ditulis pihak lain, akan tetapi dipasang foto presiden. Ada juga tausiah yang seolah-olah ini berasal dari Mbah Mustofa Bisri dengan ditempelkan foto Mbah Mustofa Bisri seolah-olah kemudian dianggap hoax karena dikanter oleh putrinya bahwa ini tidak merupakan kalimat yang pernah diucapkan oleh ayah saya. Tapi apapun dengan berita gembira ini bahwa bulan ini tanggal ini rencananya akan seperti ini. Dan insya Allah dunia pendidikan menurut WA itu mudah-mudahan sukses Bu Neja. Diharapkan nanti awal Agustus atau bisa maju akhir Juli. Insya Allah dengan meredupnya corona ini proses belajar mengajar dalam sistem face to face muajahah itu akan beranjak mulai normal. Sebetulnya dengan perenjakan yang mulai normal itu cukup meringankan kepala madrasah, meringankan guru. Lah ketoke ning omah Bung aja. Tapi laporan yang Kemenak agar minggu ya. Ditakono. Anak-anak kenapa merasa kadang-kadang kangen di sekolah? Satu, sebagai makhluk sosial selalu merindukan ingin berkumpul dengan teman-temannya, teman-teman sebayanya. Sisi yang lain ada yang sambat, lah kula nek mboten sekolah niku mboten angsal sangu Pak. Jajal ngono. Syukur Yayasan Sunatur niku apian. Senajan pembelajaran di rumah ketoke ora mergawe tapi nggih mergawe tenan lho nggih. Bisarohnya tetap berjalan. Akan tetapi meskipun bisarohnya ditanggung oleh Yayasan Sunatur Nur sepenuhnya, dalam hati para kepala jenjang dan para guru itu ada kesungkanan yang luar biasa. Kesungkanan yang luar biasa. Kenapa kesungkanan yang luar biasa? Dengan anak-anak yang stay at home, itu animo untuk membayar syahriah. Ada pengaruhnya enggak, Pak? Di rumah dengan ketika aktif di madrasah syahriahnya ini. Wah, ada pengaruhnya. Nek umpamane ning gone madrasah iku siapa yang nunggak dipanggil oleh TU bendara. Ya mungkin sungkan dengan temannya karena juga ada uang. Maka mereka keesokan harinya atau orang tuanya datang kemudian beres. Sekarang ini ketika mereka di rumah ada yang di Solok, ini transfer ya Halim tadi di grup Aliyah. Solok Sumatera, ada di berbagai daerah, ada yang di Jakarta. Alhamdulillah tetap menyempatkan diri untuk membayar kepada bendara kalau di Alia itu Bu Afi Sofiatin, baik menemui di rumahnya atau transfer bagi yang jauh. Mengapa? Karena memang pada masa off, stay at home, kantor, madrasah, kelas tidak selalu buka, tidak selalu dibuka pada setiap hari. Bagian dari akhir apa yang saya sampaikan, jadi amanat pengurus yayasan ya, monggo gunakan media yang ada, radio. Sekaligus promosikan murid-murid baru dari berbagai jenjang Sunatun Nur itu untuk supaya dapat mencapai perolehan PBDB yang maksimal, optimal, dan barokah bagi kita semua. Untuk itu, sebagai aliyah, sebagai kepala aliyah dan juga sebagai salah seorang pimpinan madrasah yang ada di Yayasan Sunatun Nur, monggo para pendengar untuk menyerap sekaligus mengekspresikan media promo PBDB ini digetok tularkan. Disampaikan kepada masyarakat sekitarnya agar supaya
mendaftarkan diri bagi yang sudah mampu atau mendaftarkan putra-putrinya, familinya di berbagai jenjang Yayasan Sunatunur Senori. Sing wayahe KB, kelompok bermain PAUD, masukkan. Wayahe TK, masukkan. Wayahe MI, Banin, Banat, MTS, Banin, Banat, masukkan. Tentu saja jenjang yang di atasnya, wayahe SMA, wayahe SMK, wayahe aliyah, masukkan sesuai dengan selera masing-masing. Karena dalam jenjang sekolah tinggi ini, untuk aliyah, untuk SMK, dan untuk SMA, masing-masing memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Jadi sebagai komponen Sunatunur niki Pak Darsono, monggo masuk di SMK, masuk di SMA, masuk di aliyah. Karena masing-masing jenjang memiliki hak yang sama. Akan tetapi kalau saya sebagai kepala aliyah gimana Pak Halim? Tentu bisa dipahami. Silakan masuk di jenjang yang diinginkan. Akan tetapi tentu saja sebagai kepala aliyah tidak sangat salah untuk memprioritaskan aliyah sebagai pilihan bagi tamatan MTS dan SMP. Yang terakhir sekali bahwa malam ini kita sepakat sebagai malam yang baik ya. Karena setiap malam Ramadan itu ya baik, termasuk malam likuran itu juga malam yang baiknya. Monggo kita sareng-sareng. Anak-anakku, teman-teman guru, teman-teman kepala madrasah aliyah, dan seluruh penikmat, pendengar suara Sunatunur FM untuk sama-sama memohonkan diri pribadi, istri, suami, anak, orang tua, dan seluruh keluarga untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah urusannya hakullah. Dan kita tidak hanya berhenti di sana. Karena di samping hakullah, ya, hukum Tuhan, ada juga hukum agama yang berkaitan dengan manusia, yaitu hakul adami, hukukul adami. Semoga sebagaimana yang saya sampaikan tadi di bulan Ramadan yang mulia pada malam ini, Allah Ta'ala menggembukkan, melunakkan hati orang-orang yang pernah kita dolimi, hati orang-orang yang pernah kita salahi, sehingga mudah terenyuh untuk memudahkan, memberikan kemaafan kepada kita. Tapi ingat, kita tidak boleh egois. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemaafan, kita juga harus ringan hati untuk memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kita. Pak, lah kalau kesalahannya berat kan sulit memaafkan. Nah, begini, kalau kesalahannya berat, ya kita merasa dirugikan, maka kita boleh diplomasi, tawar-menawar. Aku mbok fitnah sampai ditinggal pacarku rasa dorabi. Aku mbok fitnah pekerjaanku entek. Ya tentu kita berhak untuk minta ganti rugi. Saya mau memaafkan kamu, tapi kamu sebagai seorang miliarder, beri saya 50 juta. Kalau dia miliarder boleh. Kalau ternyata diberikan dan kita bisa menerima, insya Allah proses pemaafan itu menjadi lebih mudah. Bagaimana kalau tidak miliarder, duitnya duit 50.000. Ya aku gelem nyepuro kowe. Sampai duit 10.000 apa tak jaluk piro? 50.000 apa tak jaluk piro? Wis aku pijeti wae 2 jam. Nek kowe mijeti aku 2 jam, tak sepuro. Oke, kalau sama-sama deal, ya silakan untuk diselesaikan. Nah, syukur kalau bersedia memaafkan tanpa syarat. Ingat ya, anak-anakku sekalian, ini ceramah kepada muridnya, jadi lebih bebas, tidak merasa menggurui. Andai kata menggurui wajar muridnya sing dikandani kok. Dene sing tak kandhani iki sing ngrungokno iki ana sing ustaz Pak Yai, ya monggo aku ngandani muridku kok. Ada tips prospek
pendekatan diri kepada Allah Ta'ala yang praktis, tidak rumit. Nah, tapi tentu saja perlu didampingi ilmu. Jadi, tip praktis untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu apa? Ada rumusan 2 plus 1. 2 plus 1. Ya. Isnin wa akhid. Tapi tidak bisa diartikan Senin malam Ahad. Karena yang lazim Ahad malam Senin. 2 plus 1 itu apa? Yang pertama, ojo di masalah karo sapa wae. Lah nek wis kadung njaluk sepuro. Dengan atau tanpa cara. Mbah piye carane? Sampai semua kan eling bagaimana ayahnya Imam Syafi'i itu Kiai Idris njaluk sepuro perkara buah sing klintir niku. Bebannya seperti apa dan itu dilakukan dan akhirnya sukses. Melahirkan diri pribadinya yang baik sekaligus melahirkan anak yang baik, anak yang luar biasa hebat yang bernama Imam Syafi'i yang madhabnya kita ikuti semua. Ini yang pertama. Ojo di masalah karo sapa wae, nek di masalah nang gagenan dinetralisir. Nomor loro, ridho takdir. Tentu saja ridho takdirku ridho atas takdir sing gak enak-enak. Lalu sing enak-enak mesti ridane. Lah niki tidak ringan dilakukan seseorang untuk mencapai proses ridho takdir tatkala dosane akeh. Karena apa? Dosa yang banyak ini mengakibatkan kepusingan tersendiri. Ora diapa-apakno lho pusing. Karena apa? Terbawa perasaan bersalah. Jadi nek pengen duwe ati segara, duwe ati sing gampang nyepuro, ya tentu saja kita harus membersihkan dosa kita, baik dosa kepada Allah Ta'ala atau dosa kepada sesama manusia. Ketika kita sudah bisa menetralisir dosa itu, insya Allah hati kita lapang, sehingga dengan ketenangan jiwa, kebeningan pikiran yang ada, sekaligus kemantapan hati, kita akan mudah menghadapi segala kondisi kehidupan yang ada. Oke, itu 2. Kemudian plus 1-nya apa? Ya, plus 1 tentu saja kita perlu doping, panduan, channel, yaitu kita harus memiliki seorang guru rohaniyah yang kita yakini dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan bersihnya dosa, ridhonya takdir, kita akan diakseskan oleh Allah Ta'ala, ya, melalui orang yang sudah wusul, oleh orang yang sudah kenal dan dekat kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Bisa enggak membersihkan dosa dan betul-betul bersih, kemudian ridho takdir, tiba-tiba selingkrik barek nang pangeran? Bisa, tapi prosesnya memerlukan waktu yang lebih lama. Ibarat kita punya mobil, bensinnya penuh ning gone Surabaya, tapi orang di Google Map, mubeng-mubeng tuh enggak? Mubeng-mubeng. Tapi tatkala kita punya guru pemandu Google Map atau pendamping supir ya makjlek ngono ae cepat sampai. Siap-siap ya, iya Halim ya. Nah, ini alhamdulillah jadi paparan sedikit tentang pengangenan diri. Ya. Oh ya, oke. Terima kasih diingatkan Bung Najah. Sebetulnya akan saya ending ini untuk diganti oleh Pak Yai Halim Wahab ini, Wakil Kepala MA Islamiyah. Ada pengingatannya. Kalau yayasan yang bilang peringatan untuk kepala sing salah. Ini pengingatan ya. Jadi terima kasih Bung Najah diingatkan untuk anak-anak yang kelas 3 lulus dan tentu saja akan meninggalkan MA Islamiyah untuk melanjutkan karir berikutnya. Yang mana karir berikutnya itu secara umum dapat diringkas, disingkat 3K. K yang pertama, ini anjuran yayasan.
Anjuran negara, kuliah. Monggo mencari PTN yang baik karena UKT-nya terstruktur, terukur. Jadi nek wis UKT per semester sakmene ya, maka semester berikutnya sampai lulus ya sakmono. Ini ada 22 murid aliyah yang diterima di PTN melalui jalur prestasi rapot. Monggo ini yang sudah terakses, diterima, registrasi. Setelah registrasi, keluar UKT, bayar. Bagaimana kalau tidak mampu bayar? Komunikasikan dengan orang tua dan famili. Bagaimana kalau tidak mampu? Komunikasikan dengan kepala aliyah, dengan wali kelas, dengan guru BK. Mudah-mudahan ada jalan. Karena ada beberapa anak ini Bung Najah yang mundur karena keberatan UKT ya. Ternyata setelah yayasan turun tangan, ya, dengan caranya guru BK turun tangan, wakil kepala guru turun tangan memberikan support, akhirnya bisa daftar. Maka ya lagi-lagi kita serius enggak dalam itu. Ini K yang pertama Bung Najah. K yang kedua, kerja. Kerja. Jadi kerja ini prospeknya bisa tamatan SMK karena memang dirancang seperti itu. Tapi aliyah yang dirancang kuliah, kerja pun boleh. Nah, setelah kerja, harapannya monggo kalau memang sukses di bidangnya, teruskan pekerjaannya itu. Akan tetapi kalau sudah mempunyai kesempatan, pembiayaan dan sebagainya, kerja bisa memilih lembaga perguruan tinggi yang shiftnya tidak tabrakan dengan jam shift pekerjaannya, sehingga antara bekerja dan kuliah tetap bisa disandingkan. Yang ketiga apa Pak? Kawin. Nah niki nek umpamane kok bocah aliyah niku kawin niku biasane biasa niku rada gaber-gaber. Belum saatnya nak. Apalagi kerja wanita kerja ning luar negeri sing majikane gak jelas. Tapi apapun ya, jika ternyata kawin itu merupakan satu-satunya jalan yang sampean menjamin ya, Allah Ta'ala memberikan jaminan bahwa dengan kawin itu akan menyelamatkan segalanya. Silakan. Tapi tentu harus dengan pertimbangan yang matang. Syukur ketika kawin ya, di kuliah no morotuane, digolek no pekerjaan morotuane, ya akhirnya antara kawin, kerja dan kuliah bisa seiring sejalan. Katanya Ida Laila, seiring sejalan setujuan. Oh, nasib dikandung badan. Seiring sejalan setujuan. Lali kula. Lah siaran ngeten iki lokalan madrasah iki ngene iki lho enak, alamiah. Jadi ora usah diwibawa-wibawakno. Wong senori ya roh to pautuku kemampuane sak pira lha apa nek diwibawa-wibawakno. Salah kita akui sebagai sebuah kelemahan. Semoga dengan tawaduk mengakui kelemahan itu Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan kesuksesan jalan hal lain. Jadi idza tamal amru badanaksu selalu ada saja kekurangannya. Oke, itu dituntaskan. Kemudian itu internal ya. Nah, yang eksternalnya lagi agar supaya sampean itu sukses, bergaullah dengan cara yang baik, menyenangkan semua pihak, sehingga sudut pandang mereka atas dirimu ini menganggap kamu orang yang baik dan memang patut diakses. Nah ini rodok-rodok sing rodok-rodok menjero sing rodok ora patek pantes ya, tapi kudu dipantesno karena kaitannya dengan hak dan kewajiban. Ya tak omongno ora apa-apa krungu wong jaba. Sing urung lunas sahriyae. Ya. Nyuwun kekuatan dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan diri anak-anak dan diri orang tuanya diberikan kekuatan rezeki sehingga bisa mengcover seluruh tugas pembiayaan yang dibebankan. Dengan melunasi pembayaran itu
Semoga Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik, lebih cukup, lebih barokah, sehingga ritme kehidupan tetap bisa dilakukan secara elegan. Namun cekap ya pun aja ya. Demikian oleh karena saya tadi bicara tentang PDB, dengan pengalamannya Pak Yai Halim Wahab itu pernah menjadi kepala MI dan MTS Banat, maka tadi sudah rundingan siaran ini akan dilanjutkan beliau. Pak Halim boleh bicara apa saja, tapi tentu saja materi utamanya adalah prospek PPDB Madrasah Aliyah Islamiyah Snori. Karena dalam rapat Dewan Guru Aliyah menunjuk Pak Halim ini sebagai Ketua PPDB Internal Aliyah. Ya, kalau yang umum koordinatornya kan Ustadz Faizin, Kepala SMA Islamiyah. Sementara ketuanya Pak Zainuri dari MTS. Ya, dari MTS Bani. Demikian anak-anak, ya ini ya siarannya Pak Utuh itu teracak kalimatnya murad maridnya. Tapi murad marid yang diakui kekurangannya ini akan menjadikan kita itu lebih fresh, tidak tegang. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.